Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saripah Hanum Siregar, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pada materi kelas 11, teks cerita pendek. Nah, langsung saja ya. Nah, teks cerita pendek ini ada pada kompetensi dasar 38, mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian kompetensi dasar 39, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, langsung saja kita lihat soalnya. Soal yang pertama. Nah, bacalah penggalan cerpen di bawah ini dengan cermat. Meski termasuk anak yang pandai dan masuk kelas akselerasi, Romero tetap memiliki banyak teman dan sahabat. Baginya, teman adalah lingkungan yang dapat memberikan banyak inspirasi dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Di rumah, ia juga bersikap baik pada tetangga. Ia ingat ketika orang tuanya berpesan, carilah teman dan sahabat sebanyak-banyaknya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, pertanyaannya, nilai kehidupan yang terdapat di dalam penggalan cerpen tersebut adalah apakah A. budaya, B. agama, C. pendidikan, D. sosial, E. religius. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai kehidupan yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Nah, nilai-nilai di dalam cerpen itu ada banyak ya. Ada nilai moral, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak dan etika. Ini moral. Kemudian ada nilai budaya atau adat. Nah, ini adalah berkenaan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Kemudian ada nilai agama atau religi. Nah, ini berkaitan dengan keagamaan ya, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada nilai sosial, ini berkaitan dengan interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, sekarang sudah tahu apa itu nilai, kita kembali ke soalnya yang tadi. Ya. Nah, nilai kehidupan yang terdapat di dalam penggalan cerpen tersebut adalah apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah D, sosial. Ya, ini dapat kita lihat pada paragraf keduanya ya. Pada paragraf kedua di sini, di rumah ia juga bersikap baik pada tetangga. Ia ingat ketika orang tuanya berpesan, carilah teman dan sahabat sebanyak-banyaknya, karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Suatu saat pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, di sini pasti kita membutuhkan orang lain itu adalah interaksi antara tokoh yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa nilai yang terkandung di dalam teks itu adalah D, nilai sosial. Oke, baik. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Bacalah penggalan cerpen berikut ini. Pesantren itu sangat besar. Bangunannya berlantai 5 dengan banyaknya jendela lusuh yang tidak mampu lagi terhitung oleh mataku yang baru saja tiba di tempat itu. Aku juga melihat banyak anak-anak yang sepertinya kurang terawat. Ini cerpen Kandang Merpati karya M. Zuhri ya. Pertanyaannya, unsur pembangun yang menonjol pada kutipan tersebut adalah apakah A. tokoh, B. latar tempat, C. latar waktu, D. penokohan, E. alur. Nah, di sini kamu harus tahu apa saja yang disebut dengan latar ya. Latar adalah mengenai ruang, waktu dan suasana terjadinya peristiwa di dalam suatu karya sastra. Nah, latar ini adalah salah satu unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Nah, latar ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada latar tempat. Nah, tempat ini di mana tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Kemudian ada latar waktu. Ya, saat di mana tokoh ataupun si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita. Kemudian
Yang ketiga adalah latar suasana. Situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Nih, unsur pembangunnya. Apakah ini tokoh? Ya, tentunya bukan ya, karena di dalam teks itu tidak ada menceritakan tokohnya. Nah, kemudian apakah latar tempat? Nah, bisa jadi ya, bisa jadi, tapi kita tunggu dulu. Kita lihat dulu yang lainnya. Kemudian apakah latar waktu? Ya, Ibu rasa tidak ya. Tidak ada di situ waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dia ada penokohan. Nah, penokohan ini watak ya, watak suatu tokoh. Nah, di sini juga tidak ada. Selanjutnya alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa. Nah, jadi apa jawabnya? Nah, sudah jelas jawabnya adalah B, latar tempat. Nah, ini dibuktikan pada kalimat kedua. Ya. Bangunannya berlantai 5 dengan banyaknya jendela lusuh yang tidak mampu lagi terhitung oleh mataku yang baru saja tiba di tempat itu. Nah, baru saja tiba di tempat itu menandakan itu adalah latar tempat ya. Oke. Baik, itu nomor 2. Selanjutnya ya. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, bacalah penggalan cerpen berikut. Aini duduk di pos ronda. Karung teronggok di tiang. Dia menyeka keningnya. Punggung tangannya basah. Hari ini panas sekali. Mungkin pertanda akan hujan. Dia baru sekitar 1 jam mengelilingi perumahan, mencari-cari rongsokan. Karungnya baru terisi seperempat. Di bak sampah tikungan jalan komplek, dia hanya memperoleh beberapa botol minuman plastik. Di bak sampah rumah nomor 9 hanya ada 2 botol plastik minuman ukuran besar. Nah, di sini pertanyaannya, sudut pandang. Ya, sudut pandang kutipan cerpen di atas adalah, nah pilihannya yang A, orang pertama pelaku utama, B, orang pertama pelaku sampingan, C, orang ketiga sebagai pengamat, kemudian D, orang ketiga serba tahu, kemudian E, campuran. Nah, untuk menjawab ini Anda harus tahu apa itu sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, dengan kata lain, sudut pandang ini adalah posisi si pengarang di dalam cerita. Nah, di situ pengarang posisinya sebagai apa? Apakah sebagai orang pertama atau ketiga? Ya, kedua jarang sekali ya kalau kedua ya. Nah, kita lihat sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini menggunakan kata ganti saya. Ya, saya atau aku atau juga kami. Nah, jadi di dalam teks itu nanti si pengarangnya posisinya itu sebagai orang pertama, sebagai aku. Nah, sudut pandang orang pertama ini dibagi 2. Nah, ada orang pertama pelaku utama dan ada orang pertama pelaku sampingan. Nah, ini berarti si akunya itu adalah pelaku utama atau tokoh utama. Sedangkan pelaku sampingan itu berarti yang menjadi tokoh utama di dalam cerita itu bukan tokoh aku tetapi orang lain. Ya. Selanjutnya kalau sudut pandang orang ketiga. Nah, ini biasanya menggunakan kata ganti dia atau ia. Nah, atau bisa juga nama tokohnya secara langsung. Nah, sudut pandang orang ketiga ini dibagi 2 juga ya, yaitu orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Nah, apa bedanya? Kalau orang ketiga serba tahu, di situ si pengarang tahu semua apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran si tokoh, dia tahu apa yang ada di dalam hati si tokoh. Jadi serba tahu ya. Sedangkan si pengamat ini tidak tahu. Si pengarang hanya tahu apa yang dapat dilihat. Nah, itu bedanya ya. Kemudian ada sudut pandang campuran. Nah, di sini sudut pandang campuran ini menggabungkan antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Kita lihat. Nah, di sini
ini sudut pandang orang keberapa? Tadi kalau sudut pandang orang pertama kan kata gantinya ada aku ya. Aku ada tidak di sini aku? Tidak ya. Nah, tidak di sini dia menggunakan nama orang. Aini duduk di pos ronda. Nah, itu berarti cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, sudah jelas ini orang ketiga. Namun kita lihat, ini orang ketiga sebagai pengamat atau orang ketiga serba tahu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Aini duduk di pos ronda. Kemudian karung teronggok di tiang. Dia menyeka keningnya. Punggung tangannya basah. Hari ini panas sekali. Mungkin pertanda akan hujan. Nah, di sini kata kuncinya ada mungkin pertanda akan hujan. Nah, kalau mungkin itu berarti kan belum pasti ya. Nah, berarti di sini si pengarang tidak tahu segalanya. Dia tidak tahu akan hujan, tapi dia hanya mengatakan mungkin. Nah, itu berarti ini adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, ya benar ya. Jadi sebagai pengamat. Jadi di sini si pengarang hanya bisa menceritakan kejadian yang bisa dia amati. Dia tidak tahu segalanya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Orang ketiga sebagai pengamat. Nah, baiklah. Cukup sekian pembahasan kita pada materi teks cerpen. Jumpa lagi pada materi yang lainnya. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.